semuanya, kembali lagi di podcast Jisha. Dan podcast kali ini akan ngobrol santai-santai. Gue Finza dan gue Jihan. Seperti biasa kita temenin kalian di jam-jam santai sore hari. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang kayaknya udah jadi penyakit umum anak muda zaman sekarang, friendzone, cinta sepihak, atau jangan-jangan kita yang terlalu baper. Wah, ini sensitif banget sih. Rasanya banyak orang mungkin termasuk lo yang lagi dengerin sekarang pernah ada di situasi di mana kita suka sama teman sendiri nggak sih? Terus tapi tuh masalahnya kita nggak pernah yakin kalau misal dia itu balas perasaan kita juga, atau jangan-jangan dia cuma friendly dan perhatian aja. Ya, itu dia. Kadang tuh sinyalnya abu-abu. Misalnya dia suka ngechat duluan, nanyain kabar, ingetin makan, atau dengerin semua curhatan kita. Nah, kita mikirnya, wah dia baik banget, jangan-jangan suka balik. Tapi ternyata pas kita nyatain perasaan, jawabnya kita temenan. Klasik banget sih itu. Gue juga pernah ngalamin itu, Rin. Gue juga pernah ngalamin itu, Han. Dulu tuh gue deket sama teman satu komunitas. Kita sering banget nongkrong, nonton film bareng, terus kita juga ngedate bareng gitu kan. Bal-bal hasas random gitulah. Terus kita juga pernah saling curhat. Bahkan kalau misalnya aku nggak ngobrol sehari aja, dia nanyain kamu kemana aja. Nah di situ gue udah mulai merasa kalau di situ kita mulai ada sinyal. Dan endingnya gimana? Ternyata dia emang kayak gitu orangnya. Gue sempat kerasa jadi tokoh utama di drama romantis. Padahal kenyataannya enggak. Gue cuma pemeran figuran. Sedih sih, tapi lucu kalau diinget-inget sekarang. Nah, itu dia, makanya sering banget muncul istilah PHP atau pemberi harapan palsu. Tapi jujur aja, kadang-kadang yang PHP-in diri kita sendiri tuh ya kita sendiri juga. Iya sih, kita kasih makna ke setiap hal kecil yang dilakuin. Dia senyum, kita pikir itu kode. Dia ngajak makan, kita mikir itu ngedate. Padahal biasa aja, dia cuma lagi gabut atau emang pengen lagi ditemenin aja. Jadi pertanyaan besarnya, gimana caranya kita biar bisa bedain antara sinyal cinta dan sinyal persahabatan? Menurut gue pribadi sih ya, kuncinya itu di komunikasi yang jelas. Kadang kita terlalu takut untuk buat jujur atau nanya langsung. Tapi daripada nunggu dan berharap yang nggak pasti, mending coba klarifikasi deh. Toh kalau memang jawabannya nggak sesuai harapan, setidaknya kita nggak nyangkut terlalu lama. Setuju, dan penting juga untuk jujur ke diri sendiri. Kita suka karena memang dia ngasih rasa, atau karena kita yang membangun harapan karena sikapnya. Karena perasaan kita tuh bukan muncul dari dia, tapi dari imajinasi kita sendiri. Dan ada hal yang penting juga loh. Itu jangan sampai cinta kita yang gak terbalas ini ngerusak pertemanan yang udah lama dibangun. Terus juga kalau memang mundur ya udah mundur secara elegan dan jaga hubungan tetap baik. Kadang itu waktu bisa nyembuhin dan siapa tahu hubungan kalian bisa berubah di masa depan. Tapi jangan dipaksain juga lah ya. Bener, gue suka banget pepatah ini. Cinta itu nggak selalu harus memiliki, kadang cukup dihargai dan dirasakan. Klise banget nih, tapi realitanya memang realita banyak orang. Nah, buat kalian yang lagi di ambang friendzone, jangan takut buat evaluasi. Tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya gue cari dari hubungan ini? Kalau memang pengen tahu arah hubungan, coba ngobrol baik-baik, jangan biarin perasaan kalian tergantung di harapan yang belum tentu nyata. Yang merasa pernah secara nggak sadar nge-PHP orang, yuk kita sama-sama belajar untuk lebih hati-hati. Kadang niat baik kita bisa disalahartikan. Jadi pastikan juga kita kasih batas yang jelas kalau memang cuma ingin berteman. Oke deh, segitu dulu obrolan kita hari ini. Seru banget sih ngebahas topik yang kayak gini sama realitas sehari-hari kan. Buat kalian yang cuma friendzone atau pengalaman lucu atau pahit tentang sinyal cinta yang gagal terbaca, kirim ke kita ya. Kita akan baca satu-satu, bisa kirim lewat DM atau email. Dan jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Kita bakal bahas topik-topik ringan tapi ngena kayak biasa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat ya, jangan terlalu cepet baper, jangan juga PHP-in orang lain. Bye-bye.